Iya, esok meng tak banyui lho. Banyune nanti, Pak? 2 jam sudah hilang. Loh, air 2 jam hilang. Piye? Pertanian sistem kering ini. Makanya gulma selalu tumbuh ini. Tapi alhamdulillah ini padinya subur. Gimana Pak Suno? Yang saya heran kok tanahnya kering kok bisa subur. Nah, itu kehebatan dari PSB ini. Ternyata ini bisa tahan terhadap kekeringan tanamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi hari ini saya akan memperlihatkan lahan tanaman padi saya, sistem tanam kering, lahan kering. Ini lahan tanaman saya benar-benar kering. Kering. Ini untuk pengairan saya mengandalkan air dari sumur bor yang berada di sebelah sana itu. Di sana itu ada air sumur bor. Pengairan hanya mengandalkan dari air sumur bor. Itu pun kalau setelah diairi, genangan air ini tidak sampai 1 hari sudah habis. Genangannya air tidak sampai 1 hari sudah kering lagi. Sudah kering seperti ini. Sangat kering. Dan ini yang terlihat lubang-lubang ini dulunya mati dimakan tikus dan tidak saya sulam. Dan ternyata menanam padi sistem kering ini sangat sulit. Pertumbuhan tanaman itu sangat sulit. Ini di tahun-tahun sebelumnya tanaman saya tidak pernah seperti ini. Seringkali mengalami gagal panen karena kekurangan air. Tapi alhamdulillah setelah saya mengenal salah satu bahan, entah itu nutrisi, entah itu apa, saya kurang paham. Yang banyak orang menyebutnya adalah bakteri fotosintesis. Ini setelah saya mengenal barang ini, alhamdulillah pertanian saya yang sistem kering ini pertumbuhannya sangat menyenangkan. Pertumbuhannya normal seperti tanaman yang di lahan rawa. Ini tidak pernah saya bawa pulang. Saya tinggal di sawah. Kalau ada yang bilang PSB tidak cocok untuk pertanian, itu hak mereka. Tapi yang jelas ini saya telah membuktikan sendiri.
Ini saya membuktikan sudah 1 tahun menggunakan fotosintesis bakteri, dan alhamdulillah ini tanaman padi saya. Tentu saja bukan hanya menggunakan fotosintesis itu saja. Tentu saja ini juga saya lakukan pemupukan. Akan tetapi di tahun-tahun sebelumnya saya juga lakukan pemupukan. Saya lakukan penyemprotan pupuk cair menggunakan bahan-bahan yang saya beli dari toko pertanian. Tapi karena sistemnya kering, kekurangan air, maka dari itu seringkali gagal panen karena kekurangan air. Jadi padinya ini tidak bisa keluar, malainya ini tidak bisa keluar karena kekurangan air. Dan setelah saya mengenal fotosintesis bakteri 1 tahun yang lalu, alhamdulillah tanaman padi saya ini bisa tumbuh subur dan bisa panen. Dan ada yang bilang PSB jika disemprotkan pada tanaman maka tanamannya menjadi gosong. Itu pengalaman saya sebelum saya mengenal PSB. Sama, tanaman saya pertumbuhannya itu susah. Lalu saya pergi ke toko pertanian, beli semacam pupuk cair, dan saya tambahkan dengan Ultradap. Saya semprotkan pupuk cair dengan dosis 500 ml per tangki, dan saya tambahkan Ultradap 8 sendok makan, karena maksudnya ingin agar tanamannya itu cepat tumbuh dengan baik. Saya semprotkan dan keesokan harinya saya datang ke sawah melihat tanaman saya. Apa yang terjadi? Tanaman saya juga gosong. Padahal yang saya semprotkan itu pupuk dari pabrikan, Ultradap dan pupuk cair. Ternyata yang membuat gosong tanaman itu bukan jenis apa yang disemprotkan. Kalau menurut saya itu bisa jadi salah waktu pengaplikasian dan pengukuran dosis. Penentuan dosisnya itu berlebihan. Jadi menurut saya PSB ini, entahlah itu PSB atau itu fotosintesis bakteri atau itu PSB plankton, saya tidak peduli, karena yang saya perlukan itu hasil dari bahan ini, bukan namanya. Saya telah membuktikan sendiri, hasilnya memang seperti ini, yang seperti teman-teman lihat dalam video ini. Ini hasil dari penyemprotan PSB ini.
Dan ini sudah saya semprot 3 kali pada tanaman padi saya ini yang sekarang sudah umur 60 hari. Ini sudah saya semprot 3 kali. Dan alhamdulillah ternyata tahan juga terhadap kekeringan. Karena memang di sini tidak pernah ada airnya. Gulma pun selalu tumbuh ini karena kering. Ini juga masih dimakan tikus. Karena lahan selalu kering, maka gulma pun selalu tumbuh. Ini sudah mulai bunting. Dan anakannya juga sangat lumayan banyak. Meskipun gulma ini tidak bisa 100% bersih. Jadi sudah keluar Malaya 1-2. Rokok baik kabeh iki cok piye to iki. Ini kesaksian dari tetangga sawah saya ini, Pak Sunodinoto. Loh, ini kalau tanaman padi saya ini sistem kering. Piye Pak iki? Esok meng tak banyui lho. Banyune nanti Pak? 2 jam sudah hilang. Loh, air 2 jam hilang. Piye? Pertanian sistem kering ini. Makanya gulma selalu tumbuh ini. Tapi alhamdulillah ini padinya subur. Padinya memang benar-benar subur. Dihitung-hitung ya setiap hari pengairan. Setiap hari pengairan. Hanya mengandalkan air sumur bor. Kering, benar-benar kering nih. Tidak bohong. Tanamannya jadi subur berkat ini. Minuman Untuk padi, minuman beralkohol. Nggak tahulah beralkohol atau tidak. Tapi yang jelas ini obat daun. Fotosintesis bakteri. Ini fotosintesis bakteri. Ini bahannya telur dan micin. Mau loro, Bos. Loro tak. Oh. 1 telur sampai 2 sendok micin. Cuma bahan 2 bisa subur ini. Bisa seperti ini. Ya tentu saja ini ada tambahan pemupukan dari pupuk kimia. Tapi sebelum menggunakan ini tanamannya ini susah tumbuh. Disemprot menggunakan pupuk cair, pupuk daun jenis apapun susah tumbuhnya. Setelah semprot menggunakan ini saya semprot 3 kali ini. Ini rencananya mau saya semprot lagi. Masih 2 kali. 2 kali atau 3? 2 kali. Ini saya melakukan penyemprotan selalu di sore hari. Menjelang mau hujan. Enggak. Cuaca cerah di sore hari. Tapi kata orang-orang penyemprotan PSB ini lebih bagus di siang hari setelah embun ini menghilang. Nah, setelah embun ini menghilang. Tapi kalau saya lebih memilih di sore hari. Dan ini hasilnya seperti ini. Gimana Pak Suno? Yang saya heran kok tanahnya kering kok bisa subur. Nah, itu kehebatan dari PSB ini. Ternyata ini bisa tahan
terhadap kekeringan tanamannya.